Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah. Sedang dalam banyak masalah dan persoalan, jadi Sherlocknya kabawa kadieu gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang hening ini, yang disangka pengajian itu kata Pak Ustadz ngeriung sedikit, banyak begini. Coba ayah Pak Ustadz, enak ngobrol naon ya. Biasanya kalau ada Ustadz saya ngobrol grogi gitu, sok loba salah. Tadi ge sebenarnya mah mau mengatakan hadis naon jadi poho. Jadi we grogi ayah Ustadz gitu. Alhamdulillah, di awal bulan Syawal, mungkin judulnya ini adalah halal bihalal. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah langsung ke langit, Allah menyaksikan kehadiran kita dengan niat yang suci dan mulia. Allah selalu melindungi dan menjaga kita. Walaupun tidak diminta, kita meminta dilindungi oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah melindungi kita. Karena Allah yang menjaga kita setiap hari, Allah yang menjaga setiap malam, Allah yang memberikan rezeki setiap waktu tanpa henti, Allah yang selalu memberi makan dan minum, apapun yang kita hendaki, kebutuhan kita. Kaasup udud ge ku Allah disiapkeun, padahal Allah teu nitah udud. Udud ge disiapkeun ku Gusti Allah sehingga setiap hari rezeki rokok tuh ngalir terus, tak pernah putus. Teu boga duit ge rokok mah boga wae. Karena siapa yang memberi udud? Siapa yang memberi udud? Gusti Allah. Tandana Allah sayang kepada kita, segala keperluan kita, walaupun kita tidak tanpa meminta kepada Allah, Allah selalu hadirkan keperluan kita. Baik sandang, pangan, papan, biologis, Allah cukupkan untuk kita. Apalagi kita meminta kepada Allah, teu menta ge dibere ku Allah. Maka pada saat ini kita menunjukkan bahwa ini adalah tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah, mau selalu duduk bersilaturahmi, mau selalu duduk di majelis taklim, hadir di masjid untuk membuktikan bahwa saya ini adalah abdimu, mengabdi kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Setiap datang pengajian hayang hadir terus, setiap aya kumpulan hayang kumpul terus. Karena orang yang suka kumpul berarti tandanya orang satu, tidak ada masalah. Yang kedua, sering orang kumpul berarti orang itu ingin mendapatkan keberkahan. Kemudian orang yang sering kumpul ingin nambah-nambah pengalaman, ingin menambah ilmu yang baru. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah baginda tercinta, Nabiuna wa Rasulana wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya,
para tabi'in sampai kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua DKM plus pembimbing dan pembimbing Pak Ul. Ini pengajiannya Pak Ul ya. Dan para jamaah sekalian. Wabil khusus akhina al-kiram Al-Ustad pertama Ustad yang selalu membimbing pengajian yang dari Barubuk, kemudian Ustad yang dari Cikampek Baru. Semoga para asatid panjang umur, berkah rezeki, sehat lahir batin, semuanya. Amin ya Allah. Pak Ustadz jadi ya, Pak Ustadz online hilang. Dan biasa Ustadz YouTube ini namanya. Hilang teka absen. Mudah-mudahan YouTube-nya banyak yang subscribe. Amin. Ketenar kata, akhirnya abi asup ya. Karena ya, cuman ceramahnya asal kumaha ya tidak persiapan begini. Jadi sedang dalam ada persoalan menyelesaikan persoalan orang, Masya Allah. Lain kita lemah dulu masalahnya. Jadi kita harus siap menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain, terutama masalah rumah tangga gini. Anjing. Ya, salah satunya itu harayang nyanung jelema teh. Tapi nyanungna kana boga pamajikan, kana boga salaki gini. Jadi apa kebogohna dua gitu. Nah iya persoalan luar biasa. Jadi namanya teh aya barusan tuh ada emosi lah, ada gimana gitu. Jadi sedang tegang. Allahu Akbar mengaji ini. Jadi konsep pengajian tidak dipikirkan gitu. Tapi insya Allah judulnya naon kayak judulnya ulah kayaknya. Arek konsepnya nung teh naon penting aya judul dadakan lah. Pikiran nanti mudah kene Sherlock kita dihapus Pak tutung nama. Jadi Allahu Akbar jadi lupa gitu. Ajib. Yang penting kita bisa ngopi kan Pak Ulma nyantai jenapa. Abingnya bisa bari udut Pak insyaallah. Ngajina bari udut gitu. Jadi ulah teganting supaya memorina jalan kemudian bisa dararatan gitu kan. Ya buktinya belum loading tadi hadis yang berpoho gitu. Al-Qur'an oge kudu nama lain eta ayat Al-Qur'an anu dibaca tadi teh. Itu mah sakadaek we pokona mah gitu. Kudu nama ya ayuhan nasu inna khalaqnakum eta pantes tadinya. Kulantaran karek meloding teh ya. Subhanallah, mohon maaf lahir batin. Baik para bapak ibu sekalian, para bapak sekalian. Paul ini udah berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun, oh, Masya Allah luar biasa. Semoga pendiri Paul dan para Paulnya panjang umur, berkah rezeki, sehat lahir batin, rajin ibadah, rajin sholat, rezekinya berlimpah ruah. Lamun hayang awewe sing sok marogawe tilu ewang, an bari jeung tertib rapih rezekina loba amin. Hayang pisan eta. Ngan hiji ge duh hese pisan eta hiji ge ampun teuing. Kakarek kata pocet we age geus wah rame dia mah teh brongdang. Masa curhat, lain curhat pengalaman. Lalaki mah kahayang gede nyali mah, kahayang mah pas nyali. Baik para bapak sekalian, memang hidup itu masalah. Kalau hidup tidak tidak ingin mendapat masalah, tong hirup. Sekali deh, kalau hidup tidak ingin mendapatkan masalah, maka tong hayang hirup. Setuju? Sabab hidup itu adalah masalah. Masalah hidup teh. Hidup itu adalah masalah. Keur nginum kopi oge kabesekan, masalah teh. Masalah. Keur udud oge kadahar bakona ka jero kabesekan, masalah teu? Masalah.
Jadi orang yang hidup itu harus siap menghadapi masalah. Karena hidup ini memang masalah. Maka katanya orang mau nikah, pengantin baru ceritanya. Datang pengantin baru. Sepertinya menurut kita, wih bahagia lalakina ganteng, awena gelis. Nu dibayangkan malam pertama, pasti malam pertama. Semua orang kalau membayangkan malam pertama, betapa syahdu dan dahsyatnya. Deg-degan, deg-deg, wah indah dan luar biasa. Geus teu kabayang. Batu turun ke sik naik teh, itu turun ieu daek teh, wah ajib pokona mah jungkir jumpalik tah. Pada malam pertama sampai malam kedua dan ketiga. Tetapi sesungguhnya orang yang nikah itu masuk ke dalam masalah yang baru. Ih, masalah. Ulah daek kawin masalah. Ulah daek kawin teh masalah. Udah kumaha kawin teh aya lamun teu kawin mah. Dan jelema atuh ngaranna ge. Kalau manusia tidak kawin, apa jadinya? Mungkin tangkal cau bakal pahit teu puguh-puguh. Mungkin wah rusak. Dan jelema mah kudu kawin karena manusia itu adalah makhluk biologis. Kemana-mana ngomong banyak, penting kemana-mana. Manusia itu makhluk biologis yang tidak bisa dipungkiri. Ayeuna wae urang geus ngomong geus boga pamajikan ge geus mikir-mikir hayang dua. Geus dua hayang tilu. Geus nu meunang nu jangkung hayang ngasaan anu penek. Geus anu pohay hayang ngasaan anu jangkung leutik atuh euy. Anu eta teh kahayang. Kenapa itu? Karena kita makhluk biologis. Teu manggih saminggu puyeng sirah. Geus dibere kopi budai teu mempan. Geus dibere kopi hideung anger kene datang awewe brai cager. Alhamdulillah karena biologis. Kudu manggih jelema mah nu matak torojol hadis ti Kangjeng Nabi. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ats falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Mata jeung farj teh aya hubunganna. Karena manusia makhluk normal, fa innahu aghaddu lil basar. Ya masyarakat manus tata min kumul ba'as falyatajawaz nikah. Lamun usia udah nyampe dewasa. Kalau sudah ada jodoh dewasa kita aya jodoh mah kumaha? Umur geus mapan, jodoh geus aya, buru-buru nikah. Sabab nikah itu adalah salah satu obat untuk memalingkan penglihatan, untuk mengobati penglihatan dan menyalurkan hasrat farji. Karena manusia makhluk biologis. Ayeuna kan orang teu manggih saminggu ge gelapak. Awewe kakarek 2 poe ditanya headna seberapa poe sih? Karek 2 Pak. Piraku asal teu kamari. 2. Sumpah 2. Jadi sumpah tapan awewe teh. Ditanya kakarek asal lila 2 poe oge. Komus lahiran. Tuh subhanallah. Lahiran cenah ieu makana kan teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa selama 40 hari. Kakarek 3 poe geus kahurang ge naon. Ai cerita nama cenah mikiran jang ekah budak naon itu ieu tapi ngabayangkeun Gusti mah. Matakan di deketan we kakarek 33 oge. 20 sekian ayo ditinggalian tanggal. Nah, makhluk biologis. Kemudian wa ahsanu lil farz menjaga farji. Ulah-ulah jelema anak budak orang atau budak yang pernah mengalami urang oge Pak yang telah menikah. Dah hayang atuh anu anyar teh aya. Yang baru pingin gak kira-kira? Pingin gak yang baru? Pingin Mbak, dah normal. Nah, tadi di mana jadi karena anu karari? Berangkat tadi mana? Sherlock. Oke. Sherlock jadi Sherlock kadinya ngobrol. Allah
musuh Allah. Aduh, loading ya, nyantai we. Nah terus, karena manusia itu makhluk biologis. Oh masalah, hidup itu masalah. Pingpong ke masalah lah. Main pingpong ke masalah. Arek mangkat pingpong ditarik ke pemajikan ulahun. Alasan ngaji wae padahal mah teuing alasanana. Jadi segala macam lini itu ada masalah, Pak. Ngaji aya masalah, rek ibadah aya masalah, rek sare aya masalah, nikah pun aya masalah. Ketika orang nikah itu masalah baru, Pak. Sehingga banyak hari ini banyak para remaja yang di bawah usia umur cukup, bahkan sudah cukup, banyak yang jadi janda baru. Banyak Pak Cikampek baru janda-janda. Abi apa kalau anu ngorok kene aya, anu sedang aya, anu usia 45 aya, anu STW ge banyak kan gitu nya. Para janda, kenapa itu? Gagal dalam menempuh rumah tangga. Karena rumah tangga sesungguhnya adalah masalah. Karena hidup adalah masalah. Sekali lagi, kenapa hidup itu masalah? Karena Al-Quran sudah merencanakan kehadiran manusia ke alam dunia harus siap menghadapi persoalan. Walan nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, Allah yang mengujinya itu. Jadi siapa yang membuat masalah itu? Allah. Yang mendatangkan masalah itu Allah. Untuk apa? Untuk menguji. Jadi tahun ini semester pertama, semester kedua, semester ketiga, semester hidup itu. Lulus gak dalam tahap ini? Lulus gak di usia 20 tahun? Lulus gak di usia 30 tahun? Lulus gak di usia 40 tahun? Untuk menghadapi persoalan yang ringan dan yang berat. Masalah berat pernah kita alami. Betul gak Pak? Betul. Rumah tangga pernah masalah, jeng tetangga pernah masalah, hutang piutang pernah masalah. Hidup ini adalah masalah dan kita harus siap menghadapi persoalan itu karena masalah sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang siap. Nah, ngantong dijieun teuing masalah mah. Kadang-kadang kita dibuat masalah teh ku sorangan. Seperti tadi kita coba-coba dengan tetangga yang cantik, ngajaran ngeurian, ngajaran ngedeketan, ngajaran nyobaan. Allah geus dicobaan teh atuh. Kira-kira eta nyieun masalah apa? Ku alo dijieun masalahna. Dijieun mah salah. Anu akhirna kanyahoan ku tetangga. Kanyahoan ku keluargana. Allahu Akbar. Wira. Datanglah masalah besar untuk kita, tedek dahar, tedek minum, tedek. Tetapi ketika manusia dekat dengan Allah, sebesar apapun masalah, sehebat apapun masalah yang terjadi pada diri kita, ketika orang daek ngariung, ketika orang masih rajin ke masjid, ketika orang meyakini bahwa Allah yang akan menyelesaikan masalah, moal lebih ka gelo, moal lebih ka stres, moal lebih ka dibubulucun di tengah jalan moal. Siapa yang gila di tengah jalan bubulucun? Mereka yang tidak memiliki kekuatan spiritual, jauh dengan Gusti Allah, akhirnya datang masalah, tidak kuat menghadapi masalah, gelo. Masalah datang wae setiap orang. Cuma tergantung kepada siapa masalah itu dan tergantung dengan cara apa dia menyelesaikan masalah. Halo, masalah? Halo. Yang kedua, terlalu ulah jeroting ngabahas masalah. Yang kedua, bahwa hidup manusia, yang kedua, orang serius lah, nggak usah ada. Iya, maduh tadi persiapkan ya, insya Allah. Yang kedua, loswe, bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada orang lain.
bisa sambil tanya jawab itu tidak naon lah. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada orang lain. Laras tuh Pak. Kita akan bisa hidup tanpa batu. Abi bisa minum kopi, ayah saya. Ayah Allah, ayah Allah. Kita hakikat. Kalau karena hakikat lah, sus kau syariat lah. Iya ayah kopi karena tadi ayah anu nganterkeun kopi. Mana nu nganterkeun kopina? Oh. Nu nganterkeun kopi, nu nyeduh kopi, nu nganterkeun moal bisa nganterkeun lamun eueuh kopina. Kopi naon? Kapal api. Kapal api dibuat ku saha? Ku manusia. Nah, manusia. Jadi itu Allah terlalu terhenti ka Allah mah. Kan harus mengetahui perjalanan heula. Aya di warung di hareup. Warung tukang nu dihareup bisa dagang kopi karena aya pabrik kopi. Pabrik kopi bisa menghadirkan kopi dengan saset yang begitu indah karena banyak karyawan, ribuan karyawan di pabrik kopi kapal api. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak mau bisa minum kopi kapal api tanpa karyawan yang bekerja setiap hari meracik kopi, membungkus kopi, mengemas kopi, mau sampai di dia. Berarti kopi iya diminum oleh kita, didorong oleh puluhan ribu orang sehingga kopi masuk ke dalam mulut kita. Tes, tanda. Tuh, dari kapal api mah di mana-mana di Tasik, di Ciamis, rasana kieu. Siapa yang meracik ini? Orang. Kita tidak akan bisa minum kopi tanpa ada orang. Mau bisa minum kleo tanpa ada orang lain. Kehadiran kleo ke sini mau tiba-tiba hadir ku Allah dihadirkan ke dia tanpa perjalanan syariat manusia mendatangkan ini. Nasi yang dimakan setiap hari urang teu boga sawah. Sawahna ge aya di Indofood, sawahna aya di pabrik Pristun, sawahna aya di kantor, teu boga sawah. Ngan unggal poe melian beas 1 liter, 2 liter, 3 liter melian. Terus saha eta petanina? Loba petanina mah tuh, kukuna ge kat karoneng. Sukuna hararideung. Beungeutna hararideung siga simkuring kitu ka sawah wae pae deung teh. Nah, tanpa penyawah kita tidak akan bisa makan nasi. Anu boga sawah moal bisa sejahtera lamun parenan teu dijual laku. Dijual lah ka tangkulak, di tangkulak wah diproses datang di ka urang. Eta tukang sawah ge moal bisa nyawa lamun eueuh pabrik naon? Pabrik beas, pabrik pupuk. Aya Korea, aya TS, aya Puradan, aya obat-obat sampai berapa puluh obat. Merek obat bermacam-macam. Dipupukkeun, disemprotkeun kadinya. Petani pun gelisah kalau tidak ada pupuk. Petani gelisah kalau tidak ada benih. Petani gelisah lamun eueuh traktorna. Petani gelisah lamun eueuh tanur. Petani gelisah lamun eueuh ngaramet. Mereka ikut campur di tengah sawah, ribuan hektar sawah dikelola oleh para petani. Akhirnya jadilah padi sampai digiling lebih kan kabeh baru. Itu jasa-jasa mereka yang kepanasan setiap hari. Hidup kita tidak akan bisa hidup tanpa ada orang lain. Bangunan rumah kita yang megah, dari mana gentengna, di mana kayina, di mana semena, di mana besina, di mana itu-ituna, segala rupana. Kita cuma memiliki uang 100 juta. Kalau tanpa ada bahan jadi mual rumah, gak bisa. Akhirnya karena banyak bahan dibuat ku manusia, akhirnya di beberapa pabrik hebel, pabrik besi, pabrik kenteng, pabrik pasir, ya pabrik pasir, tukang galian, nual gali pasir dibeli orang. Semua karya manusia jadilah rumah kita. Kalau masih ada orang sombong hari ini ngarasa ngaweregege, aing pangbeungharna, aing panghebatna, lamun aing semoal kitu, sombong banget jelema teh. Kamu tidak akan bisa sombong tanpa ada tetangga.
Kamu tidak akan bisa begini tanpa orang lain. Kau mau dagang sombong, mau dagang sombong. Nu dagang bisa beunghar teh karena aya tatangga, aya pembeli ngabrul kadinya. Lebih ka boga mobil alus, lebih ka kendaraan ge Pajero Sport baru deui. Dagang eta teh. Lamun eueuh nu meuli nu dagang ngalamun pangahanyun. Beungharna tukang dagang karena aya pembeli, sanu meulina jin jelema. Kita dikayakan, disejahterakan oleh orang lain. Seorang guru suksesna lamun aya siswana. Guru eueuh siswa rek ngajar juri. Ngajar jelema, akhirna guru butuh ka siswa, ustad butuh ka santri. Lamun eueuh santri, ustad moal dahar cenah gitu. Allah ustad. Guru moal sejahtera lamun eueuh murid. Berarti dalam hidup ini kita harus memiliki kepekaan sosial, sadar bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh orang lain. Maka muncul kesadaran, hidup teh dirojok ku batur. Betul nggak Pak kira-kira? Di sini jangan ada kesombongan. Siapapun, baik orang yang kaya, orang menengah, orang miskin, orang jelata, orang siapa-siapa, jangan ada kesombongan di situ. Orang miskin mau jadi boga predikat miskin lamun eueuh nu beunghar. Nu beunghar mau jadi predikat beunghar lamun eueuh nu miskin. Anu pinter mau bisa jadi predikat pinter lamun eueuh anu bodoh. Nu bodoh mau bisa punya predikat bodoh lamun eueuh jelema nu pinter. Jadi kolaborasi manusia dalam hidup harus dimasukkan ke dalam alam kesadaran bahwa kita hidup ini beragam. Maka hidup jadi indah ketika menyadari bahwa hidup ini ada beragam. Tong iri kuno beunghar, tong iri kuno pinter, tong iri kuno miskin, tong iri kuno maju. Da urang ge can maju. Ke maju nama urang lamun naik motor, karek urang maju. Hirup teh kieu wae cek pamajikan teh batur mah tuh mararaju. Ai bapak cicing wae. Neng, kumaha poe ge bapak maju. Kendaraan maju kan. Terus hirup maju rek kumaha? Eueuh hirup anu majuan. Nah, pertama, sadari bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh orang lain dan butuh orang lain. So kadangkala ayahnya, so kadangkala ayah dalam hidup ini kita ini sombong. Sigana teu butuh ku tatangga teh. Sigana teu butuh ku batur teh. Padahal dalam hidup tidak bisa menafikan hidup ini tidak butuh dengan orang lain. Pasti hidup itu butuh dengan orang lain. Yang ketiga, poin-poin itu jadi kembangkan Bapak dalam pemikiran. Imah sekedar hanya kerangka saja. No tadi hidup masalah. Yang kedua, hidup kita tidak akan bisa hidup tanpa ada orang lain. Syariat. Ada hakikatnya mah Allah. Jelema ge orang bisa hirup. Kan tidak akan mungkin kita betah dalam hidup ini kalau tanpa ada orang lain. Bapak Amil di dia nyalira. Masjid kosong. Iya kabeh karosong kabeh. Kosong. Pak Amil nyalira di dia. Eknya YouTube saha? Di YouTube. Arek nganyuk ka saha? Arek meuli ka saha? Arek ngobrol jeung saha? Betah moal kira-kira. Moal betah. Kita betah di Cikampek Baru karena banyak orang. Jadi mah orang. Abi ge di kampung pati ditu hayang ka dieu kun teh era mah. Skagok ka ditu boga imah. Hayang nama ka dieu di dieu mah hirup beragam, daek ngara rumpul, ngara ropi, bara laker, bara leunghar, hatena sarole. Lemur mah eueuh ngaji penting-penting eueuh masalah. Capek urusanna. Hayang pindah ka dieu. Yang kumaha ada. Kenapa? Karena kita ingin hidup dalam kerumunan banyak orang. Resep tekeung. Nah, berarti butuh dengan orang. Maka munculkan kesadaran ente butuh batur ya. Pertama, jangan egois. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, tanamkan dalam diri kita, saya harus melakukan apa agar diri saya manfaat untuk orang lain. Apa tenaga saya?
Apa pikiran saya? Apa harta saya? Apa ya yang harus saya bermanfaat untuk orang lain? Karena orang lain bermanfaat untuk kita. Mere dahar, mere kopi, mere cai, mere duit, mere nanaon. Ai urang tara barang bere kabatur. Harus berpikir ke sana. Kita harus memiliki imbal balik walaupun kepada orang yang tidak mungkin ada sisi manfaat untuk kita. Kita memberi kepada orang lain ke tetangga yang diperkirakan manfaat naon si eta ka urang, sesungguhnya kita telah memberikan imbal balik kepada orang yang telah memberikan manfaat kepada diri kita. Itu hakikat daripada ilmu sosial. Munculkan dalam hati kehadiran khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mengadain pengajian, jadi pelopor pengajian, manfaat gak ke batur? Manfaat. Orang lain jadi senang kumpul-kumpul. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Dua. Yang ketiga, guys, terakhir ya. Itu hidup tanpa ada orang lain. Jadi yang disebut, kalau kita cerdas menanggapinya maka disebut dengan social question, cerdas bersosial. Jadi sosial sejauh manakah kita? Contoh sebagai aparat, bagaimana melindungi rakyatnya? Rakyat bagaimana bersikap kepada aparat, kepada lingkungan, bagaimana sih dengan tetangga? Kadang-kadang kala kita terbawa emosi dengan istri kita. Halo, sok aya di rumah. Urang teh sok kabawa ku sikap awewe urang. Halo, boga awewe sok ngomong geuning awewe teh ka urang. Bapak-bapak cenah tetangga itu mah urang teh antep tong dibere. Situ mah antep teh ditinggalkeun. Tah, urang kabawa ku awewe akhirnya teh dibere imah eta. Pas babagi teh nu dibere belah dieu we, da belah dieu mah sok kabawa. Lalaki adalah punya prinsip jangan kabawa ku emosi perempuan. Papatan kok kitu neng dan baik. Kabeh kita tetangga. Orang ada jasa hirup tetangga, orang nyamanana hajat orang datang, berikan pengertian awewe. Kadang istri itu suka menjelimet seperti itu dengan tetangga, betul tuh? Betul tuh? Nah, kita yang harus menengahi dan menjelaskan kepada istri kita. Sebab perempuan mah itu sok kayak maha di tetangga. Nah. Oh, cina itu mah beda agama. Non muslim, walaupun non muslim, hormati, hargai. Ingat, ketika kita benci sama seseorang, tiba-tiba juk-juk kehelai masih kata kehelai itu kehel, stop. Nampo sikapna nampo beungeutna stop, nampo nate, murah gitu, nampo nate gitu. Hiji lamun ngomong nate sok asal ngomong nate nyok gitu. Stol orang teh gitu. Aya teh gitu. Sok aya perasaan gitu tuh. Saya teh dalam mun diantep teh cara ngomongna teh sikapna meni asa sok bang anuna meni asa bang pokona mah urang sok kesel teh. Manusiawi Pak. Kira aku dicarang kesel, tong kesel. Oh, manusiawi. Kesel mah aya di setiap manusia oge. Nah, beragam sikap manusia pasti akan dinilai oleh akal dan pikiran kita. Awas tapi kebencian yang menyelimuti hati kita, kebencian yang lama yang masuk ke dalam hati, kemudian nanti kehel, nepi kekeringan, nepi kamawat, orang kehel kasih eta nepi kamawat, bahaya tuh kira-kira. Apalagi bermusuhan, gara-gara parbut, nah nonsok diperbutkan nih baru, pemajikan, parbut pamajikan, parbut cai, parbut buah, pan harapna aya tanggal buah ya di imah teh perebut buah jeung tetangga. Wah, rame. Saling santet, Pak. Apa santet? Teluh. Anu ujug-ujug beuteungna kemung teh geuningan. Anu plenung gitu beuteungna teh. Tah, teluh. Atawa ditojosan teh boneka jos. Beungeut asa kabakar di dulu. Asa ditojosan. Saking kukeul pernah kita neluh orang? Belum. Pernah kita nyantet orang? Pak, kadang-kadang dengan kebencian yang tersembunyi, punten, fakta membuktikan. Make peci,
makai sorban, makai jubah, disasaru. Ternyata hatina tidak kelihatan bahwa dia jahat lebih daripada serigala. Fakta ngomong gitu. Ngomongnya lemah, ngomongnya lembut. Iya, ajib ternyata kejahatan diselimuti dengan ahli ibadah. Ka masjid osok, berjamaah osok. Tapi karena dina hatekna ada gilan, ada kebencian yang tersembunyi, akhirnya berani menyantet orang. Dan ngegebuk hareupeun mah teu wani, nonyok hareupeun mah sieun ka polisikeun, ngagabret ku pedang bising dikasuskeun. Akhirnya datanglah kepada seorang dukun. Beresan dukun berapa sih? 10 juta. Sok beresan pokokna tempohin sukan. Nah, lebih kayak gitunya. Apa? Perselisihan, kekuasaan, kehausan, urusan dunia. Jaga. Orang yang pernah melakukan itu, apalagi sudah sampai ada korban dengan pembunuhan secara gaib misalkan, atau secara frontal depan, aslinya gitu, nggak bunuh langsung, Masya Allah. Ingat, manusia dalam diri kita ini, kita sama saudara, jiwa yang sama, bahan yang sama, asal yang sama, nama yang sama, kulit yang sama, rambut yang sama, rasa juga yang sama, ruh juga yang sama. Bapak ngerasakan cai iya pasti tiis dan tawar kan, semua merasakan. Dibawa ke Amerika, bagaimana? Bung, cek orang Amerika, minum yuk Cleo. Apa ini? Minum. Gimana rasanya? Tawar bos, tawar. Begitu kita ngopi, orang Arab Saudi, kita ngopi, pasti karena sana kopi teh pahit sebenarnya. Karena manusia rasanya sama, perasaannya sama, pikirnya sama, jiwanya sama. Setiap manusia, non muslim, beda bahasa, beda agama, beda budaya, tetapi rasanya sama, ruhnya sama, karena dibuat dari bahan yang sama. Ketika kita saling melukai, ketika saling membenci, ketika saling bermusuhan, akan datang murka dari Gusti Allah. Maka ketika kita mencelakakan orang lain, akan datang suatu hukum yang disebut dengan hukum karma. Urang teu salat saminggu Pak, mau dihukum karma ku Gusti Allah jadi kieu. Teu salat udah saminggu saya jadi menyon aya teu. Karena urusan dengan Gusti Allah, hablum minallah. Tetapi ketika urusan dengan orang, sehingga orang menjadi sakit, orang menjadi terdolimi karena ulah kita, sampai dia menangis terbahak-bahak. Terngiung-ngiung. Sehingga dia nangis terngiung-ngiung dengan ulah kita. Tunggu, akan ada karma yang terjadi pada diri kita. Makanya kan ayat film yang disebut dengan hukum karma. Karena apa? Dia mencelakakan orang, dia menyakiti orang, dia menjatuhkan orang. Hukum dengan manusia luar biasa. Kenapa? Nah, jawabannya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita membenci orang sama dengan kita membenci Allah. Ketika kita melukai orang sama dengan melukai Gusti Allah. Ketika kita bermusuhan dengan orang sama dengan kita bermusuhan dengan Allah. Nah, gitu. Makanya ada peribahasa orang tua, jangan mencari Allah yang tidak kelihatan. Hormati Tuhan-Tuhanmu yang kelihatan. Peribahasa. Siapa Tuhan yang kelihatan? Manusia. Kenapa? Karena dalam jiwa-jiwa manusia terdapat ruhullah, ayat ruhna Gusti Allah. Mana ruh Allah? Kira ada jeruk, ayat ini jeruk ya. Ketika kita memiliki rasa yang sama, jiwa yang sama, ya. Coba ketika saya mau tanya, ketika kita sekarang ker nyariin ya, ker minum, ker makan, ya pasti semua bergerak, semua jalan.
Tetapi ketika tidur, tangan kaku, mata merem, mulut calawak tapi paling gitunya. Terus kaki juga tidak bisa berjalan. Kaku ketika tidur karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Terus apa yang jalan ketika tidur? Apa yang tidur? Yang jalan ketika tidur apa? Jantung. Apalagi? Jantung. Jantung ya. Apalagi? Nafas ya. Anu kadengingan. Itu perjalanan antara tarikan napas dengan hembusan napas. Yang di saat tidur dan di saat nyari, di saat bekerja dan di saat rileks istirahat, nafas itu tak pernah berhenti. Hubungkan dengan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maka kedatangan nafas ke dalam jiwa kita, ke dalam tubuh kita, menandakan adalah kehadiran kebesaran Allah pada jiwa kita. Makanya orang-orang ahli tarekat bagaimana caranya? Walau tarekat itu jauh lah. Tarekat apa? Yang di Tasikmalaya apa tarekat? Naksabandia. Bagaimana ketika hembusan nafas harusnya? Maka tarekat Allah masuk ke dalam latifatus sir yang paling dalam. Allah. Begitu dan memang harus begitu. Yang didikirkan itu ketika Allah. Memang harus seperti itu. Itu menandakan kebesaran Allah hadir dalam jiwa kita. Maka ketika orang membenci kepada orang, tadi sama dengan kita membenci Gusti. Hadir Allah itu dalam. Makanya ada peribahasa Allahu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat genggerong. Mana buktinya? Tadi itu. Tidak akan bisa lepas selagi ruhnya jalan, selagi napasnya jalan, maka Allah hadir di tengah-tengah. Paham ya? Nah. Yang ketiga, ketika kita ketiga wae. Tiga wae. Ingat itu serius ente, itu serius ente. Kebayang lah, penting mah disada we. Nah, kan lamun repeh jadi gagal. Maka kita harus paham bahwa tentang jiwa kita. Terakhir. Mata kita bisa melihat. Tangan bisa bergerak. Tangan bisa bergerak. Tangan Nabi mah ramona pendek dawakna pendek. Kata apa pendek tuh betul kan? Ramona pendek dan lengan pendek. Beda dengan bapak yang panjang, bisa merasakan bagaimana rasanya menyabak. Gewok, nyabak naon lele. Gewok, iya nyabak naon ya. Lonok pak, lonok jeung lele rasana sama tuh. Coba bapak iya di peureuman dah. Naon ieu? Kudu gimana lele ya. Ieu naon ieu? Gabus ieu mah ieu. Buset lonok ieu mah euy. Bahaya ieu mah euy. Gewok, susu ieu mah ieu kumaha. Apa dengan walaupun tanpa melihat maka tangan akan bisa membaca karena di sini adalah yang disebut dengan apa? Indra rabaan. Bukan hanya ini indra, rabaan indra ini luar biasa. Mata bisa melihat ini untuk membaca diri kita. Mata bisa melihat. Abir ada burung-burung pakai kacamata, tetapi dengan penglihatan, masya Allah. Kalau gelis mah ajib pokoknya, pakai kacamata kayak cekas, gitu kan. Mata bisa melihat setiap hari, setiap malam. Begitu udah langsung gentar, mana kopi, mana cai panas, mana sanok. Mata repot. Kemana-mana dengan mata. Orang bisa kerja diterima di pabrik karena matanya ningali. Apalagi dengan tangan ini. Dengan tangan. Aktivitas kita membuat apa saja, berkarya apa saja, berinovasi apa saja. Dengan tangan yang kita miliki, mampu berinovasi dan membuat sesuatu. Bahkan tangan ini adalah anak buah akal kita. Akal digambarkan dengan sebuah tangan. Ini dalam prinsip Ki Hajar Dewantara
Jadi pikiran itu adalah tangan. Tangan. Jadi pemikiran itu berada di dalam tangan. Bagaimana tangan ini adalah pikiran kita. Nah, maka dengan tangan, dengan penglihatan, dengan pendengaran, semua pendengaran kita mendengar. Wah, pokoknya resapi apa yang kita rasakan dari mulai perasaan, rambut yang jadi dicukur jadi deui, kumis dikerok nolol deui, dijengot dikerok, diberesan rongok deui, kuku dipotong datang deui. Tubuh kita berjalan. Resapi dan sadari itu bahwa hidup kita dihidupkan oleh Allah. Dan nikmat yang tidak pernah putus-putus dari indera rasa kita, termasuk merasakan bagaimana nikmatnya makan ke dalam perut kita, dijalankan oleh Gusti Allah. Maka resapi diri kita sehingga kita mengenal diri kita. Rohana, rohana. Sok ngenteng darah orang Pak. Ngenteng. Ketika kita melihat dalam cermin wajah kita. Saya RK Wahiru terangnya. Mikir atuh, kalau 47 tahun saya. Yang gitunya. Tempota jenggot nggak saya bisa. Sering berpikir gak gitu kita ke dalam diri kita. RK Wahiru siapa? Si balik atuh saya teh. Suka begitu gak berpikir? Bolak-balik dalam pikiran kita. Bagi-bagi tinggal, tapi saya kira hasilnya sih teh. Taubat sih teh kemana sih urusan teh? Itu berpikir, kita ngobrol dengan diri kita, bahkan carekan diri kita. Karena yang bisa menegur dan membentak diri kita bukan orang lain, harus diri kita. Karena dibentak batur sama orangnya ngangak, awan sia nyawa-nyawa. Punya mohon batur. Kita harus mampu menegur diri kita, bahkan masuk ke dalam jiwa yang paling dalam. Dalami tangan, dalami mata, dalami telinga, dalami hati, dalami pikiran, dalami seluruh tubuh kita oleh pemikiran kita, masuk pemikiran kita dalam segala arah tubuh. Maka akhirnya kita akan memahami bagaimana pentingnya kita mengetahui aropa nafsa tadi. Jadi yang kata orang kalau berintrospeksi, maka lo banggenteng nah, kata orang bakal termasuk orang-orang yang tahu tentang diri. Kamu nggak tahu diri, tahu ka Gusti Allah. Karena mengenal Allah itu mula-mula dari mengetahui atas diri kita. Man arofa nafsahu arofa robbah. Termasuk dalam jiwa kita, hidup bukan hanya sekedar jasad, tapi ada di sini ada sisi spiritual, ruh, awamah, mutmainah, sawiyah, amarah, ruh, kalimat. Itulah kesempurnaan jasad kita. Sehingga kita berani seperti ini, akalnya berjalan, jiwana berjalan, dan nanti ke akhirat kita tubuh ini akan diam di dalam kuburan, dan yang 5 nanti akan sampai ke alam kubur, sampai ke surga. Harus utuh. Maka jiwa kita kalau disondingkan dengan surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Ikhlas yang disebut dengan Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal 5. Koneksikan dengan ruh yang ada dalam jiwa kita. Ada yang disebut dengan malaikat yang hebat-hebat, yang disebut dengan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, 4 malaikat. Yang satunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbaring mau sholat subuh menunggu qomat, maka sunnah duduk setelah sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Orang yang sholat sunat qobliyah subuh nanti kata dalam hadis, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebelum qomat baca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Sondingkan dengan jiwa kita ini adalah orang hebat. Maka di mana kesempurnaan manusia? Manusia ini sempurna di atas kesempurnaan makhluk-makhluk yang lain. Karena disinilah kesempurnaan manusia. Koneksi dengan tadi itu baru 2. Belum lagi kalau disandingkan dengan yang lain. Maka hadirin yang mulia, ia malah ngobrol serius ting, ulah gitu jadi serius iman serius ting.
Mohon maaf, biar kita rileks saja ini malah. Semoga apa yang disampaikan oleh saya ini niatnya mah ingin apa ya, ingin yang terbaik. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Dan menjadi nilai-nilai yang terbaik untuk para bapak-bapak sekalian. Pertama menjadi ilmu, kemudian menjadi bahan bukan untuk bapak saja, tetapi untuk diri saya. Dan mohon maaf materi yang disajikan spontan saja. Semoga berbagi informasi, berbagi ilmu menjadikan keberkahan untuk kita sekalian. Mungkin itu saja, barangkali ada hal yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada sekali lagi keberkahan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, yang salah dari hati, dari lisan serta pikiran saya, yang benar dari Allah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.